Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Effendi dengan NIM 2106006 dari kelas MIK 3B. Baik, di sini saya membuat video tentang konsep dasar neoplasma untuk memenuhi tugas mata kuliah KKPMT 5. Yang pertama itu masuk ke konsep dasar neoplasma. Neoplasma atau tumor merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan tidak teratur, sehingga menghasilkan massa jaringan yang normal. Neoplasma ini dapat terbagi dua, yaitu yang bersifat jinak yang disebut dengan benign atau ganas maligan. Neoplasma jinak pada umumnya tumbuh perlahan dan tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain, sedangkan neoplasma ganas tumbuhnya dengan cepat dan menyebar ke bagian tubuh yang jauh melalui aliran darah dan sistematik limfatik. Jadi antara neoplasma jinak dan neoplasma ganas itu dia berlawanan. Kalau misalnya jinak itu dia tumbuh perlahan, sedangkan kalau neoplasma ganas itu dia tumbuh dengan cepat. Kemudian kita harus tahu apa saja itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya neoplasma. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik di sini maksudnya mutasi genetik dapat mengubah fungsi sel dari normal menjadi sel ganas. Mutasi ini bisa terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi dan bahan kimia beracun. Faktor yang kedua itu faktor lingkungan, sama seperti yang di atas tadi, seperti radiasi dan bahan kimia yang beracun. Faktor lingkungan di sini contohnya seperti paparan terhadap radiasi, bahan kimia, dan polutan lingkungan seperti asap rokok, polusi udara juga meningkatkan resiko terjadinya neoplasma. Faktor yang ketiga itu ada gaya hidup. Gaya hidup itu juga menyebabkan kanker atau neoplasma. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, bahkan pola makan yang tidak sehat dan kurangnya olahraga juga bisa meningkatkan risiko terjadinya neoplasma. Kalau pola makan yang tidak sehat itu contohnya seperti kayak sering mengkonsumsi junk food atau makanan-makanan instan. Yang keempat yaitu ada faktor infeksi. Beberapa infeksi virus seperti human papillomavirus atau HPV, virus hepatitis B dan C, serta infeksi bakteri seperti Helicobacter pylori dapat meningkatkan resiko terjadinya neoplasma. Selanjutnya ada jenis-jenis neoplasma. Jenis neoplasma itu ada dua, yaitu neoplasma jinak dan neoplasma ganas. Yang pertama kita masuk ke neoplasma jinak. Neoplasma jinak itu tumbuhnya lambat, terbatas pada area tertentu saja. Jadi kalau neoplasma jinak itu dia tumbuh hanya pada area-area tertentu. Kemudian kalau neoplasma jinak itu dia tidak menyebar ke bagian tubuh lain atau tidak metastasis. Biasanya juga kalau neoplasma jinak itu tidak mengancam nyawa. Kemudian ada neoplasma ganas. Neoplasma ganas ini berbanding dengan neoplasma jinak. Kalau misalnya neoplasma jinak tumbuhnya lambat, sedangkan neoplasma ganas tumbuhnya cepat. Kemudian dia juga menyebar ke jaringan sekitar dengan organ-organ lain dan juga dapat mengancam nyawa manusia. Kemudian kita masuk ke contoh kasus neoplasma. Contohnya yaitu seorang wanita berusia 50 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan benjolan di payudara kanan. Setelah dilakukannya pemeriksaan fisik dan penunjang, penunjangnya yaitu mamografi, USG, dan biopsi. Kemudian pasien didiagnosis menderita karsinoma duktal invasif pada payudara kanan. Stadium 2A, pasien kemudian menjalankan operasi mastektomi radikal dan kemoterapi. Nah, cara mencari kodenya ada beberapa langkah, bisa menggunakan ICD elektronik yang seperti ini atau ICD manual seperti yang di buku. Selanjutnya yaitu langkah-langkah bagaimana cara menentukan kode diagnosis pada kasus tersebut. Di sini kan sudah jelas kalau pasien sudah didiagnosis menderita karsinoma duktal. Sebelum kita mendiagnosis, kita harus tahu dulu apa itu karsinoma duktal. Karsinoma duktal itu sama dengan kanker payudara.
kemudian kita cari litemnya untuk kanker. Biasanya untuk kanker payudara tuh litemnya neoplasma. Kita buka ICD-10, kita klik yang volume 3, klik yang alfabetik, kita cari neoplasma. Nah, di sini udah muncul neoplasma, kemudian kalian tinggal klik neoplasma. Nah, di sini kita cari turunannya yaitu breast. Breast itu artinya payudara. Payudara. Nah, ini udah ketemu turunnya breast. Artinya itu payudara, yaitu kodenya C50.9. Tinggal kita klik C50.9 untuk memastikan kalau itu kodenya sudah benar. Ini kodenya C50.9. Baik, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.